akhlak tercela. Apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah? Apa yang harus kita hindari dari sifat Sa'labah ini? Apa? Kita nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh pelit, ya, nggak boleh sombong, ya, nggak boleh apa lagi? Disibukkan dengan harta. Nah, karena apa? Karena harta itu semuanya milik Allah, ya. Nah, masa kita sudah dikasih harta yang banyak kita melupakan Allah, ya? Kita udah dikasih banyak sama Allah, masa kita nggak berterima kasih sama Allah, malah melupakan Allah. Nah, ini nggak boleh, ya. Oke, sekarang kita cari, ya, mengambil hikmah. Apa hikmah dari kisah Sa'labah? Sa'labah adalah orang yang melupakan janjinya. Sebelumnya dia berjanji sama Rasulullah akan membantu agama Islam jika dia sudah jadi kaya. Ya, Sa'labah awalnya berjanji seperti itu kan? Ya Rasulullah, tolong doakan aku biar jadi kaya supaya aku bisa membantu agama Islam. Tapi ternyata Sa'labah melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Sa'labah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan dia lupa mengerjakan sholat Jumat. Nah, padahal sholat Jumat itu wajib ya bagi laki-laki ya. Dia sampai lupa nggak ikut sholat Jumat. Karena apa? Karena saking sibuk mengurus kambing-kambingnya. Selain melupakan janjinya, Sa'labah juga enggan membayar zakat. Sa'labah termasuk orang yang tidak menaati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi orang yang nggak mau membayar zakat itu dianggap sebagai orang yang munafik karena tidak mau menaati perintah Allah dan Rasulullah. Sa'labah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewan ternaknya dan memikirkan bagaimana supaya hewan ternaknya itu terus bertambah dan bertambah. Nah, sebagai orang Islam, kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Di antaranya dengan cara kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah. Menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat dari Allah. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah adalah 1. Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang, ya. Beribadah itu wajib bagi semua orang, baik kaya maupun miskin, ya. Jadi saat kita sedang kesulitan, ya, saat kita sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, ya, tetap harus beribadah. Nah, saat kita sudah kaya, sudah punya banyak uang, ya, tetap harus beribadah juga, ya. Karena apa? Sebagai bentuk terima kasih kita sama Allah, ya. Jangan sampai kita udah dikasih kekayaan, dikasih uang yang banyak, kita malah lupa, kita malah kufur, melupakan Allah, ya. Nah, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri, baik itu sedikit maupun banyak, ya. Ketika kita dikasih rezeki yang sedikit, ya, dikasih harta yang sedikit,
ya tetap bersyukur, karena di balik harta yang sedikit itu Allah sudah memberi kita banyak hal, ya, rasa aman, kemudian apalagi, ya, keluarga yang baik, tetangga yang baik, kesehatan, itu juga termasuk rezeki, ya, itu semua lebih banyak, ya, banyak yang Allah kasih ke kita. Jadi kalau seolah-olah kok Allah ngasih saya kita rezekinya sedikit, ya nggak kayak orang itu. Misalnya ada orang yang jauh lebih kaya dari kita, kok Allah ngasihnya ke aku cuma sedikit, ya, kita lihat dulu Allah udah ngasih apa ke kita yang lain. Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih orang tua yang lengkap, ya, Allah ngasih kita adik, ngasih saudara, ngasih kakak, ya, yang baik sama kita. Allah sudah ngasih kesehatan untuk kita, ya, itu semua rezeki yang harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, menghindari sifat takabur dan kikir. Apa ini? Takabur itu apa? Takabur itu sombong, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih pinter, ya. Ini namanya takabur, merasa lebih dari orang lain. Ini harus kita hindari. Menghindari sifat takabur dan kikir. Kikir itu apa? Kikir itu pelit, ya. Jadi kita harus menghindari sifat sombong dan pelit. Kemudian yang keempat, beribadah hanya karena Allah. Nah, yang menyuruh kita ibadah siapa? Allah. Jadi kalau kita sholat, itu sholat kita diniatkan hanya untuk Allah, jangan untuk biar apa? Biar nggak dimarahin Umi misalnya. Nah, Nazira sholat biar apa coba? Biar apa? Nazira sholat biar nggak dimarahin Umi, biar dapat pahala, betul. Ya, beribadah itu hanya karena Allah. Kemudian yang kelima, selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Nah, jangan kayak Sa'labah, ya. Waktu miskin dia berjanji apa? Nanti kalau aku sudah kaya, aku mau membantu Islam biar berkembang. Ternyata apa? Setelah diminta zakatnya, ternyata dia menolak. Dia marah dimintai zakatnya, ya. Nah, jangan seperti Sa'labah yang tidak menepati janji. Nih. Hikmah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu biji yang sangat kecil sekali, ya. Biji yang sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak terlihat. Nah, maksudnya apa? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, pasti akan mendapat balasan dari Allah. Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pasti akan ada balasannya dari Allah. Nah, sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, pasti juga akan ada balasannya dari Allah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Tahu nggak? Kalau kita berbuat baik, ya, kita berbuat baik untuk orang lain, ya. Misalnya kita berbuat baik ke orang lain itu contohnya apa? Contohnya apa berbuat baik ke orang lain? Misalnya kita nolongin adik yang nggak bisa nyalain lampu misalnya, ya. Adik mau ke kamar mandi, nggak bisa nyalain lampu, terus Nazira bantuin karena tinggi misalnya, nggak bisa nyalain, ya, dibantuin. Kira-kira itu perbuatan baik nggak? Perbuatan baik, ya.
Nah, sekecil apapun ya, meskipun hanya bantuin adik nyalain lampu ya, hal kecil kan itu kan, itu tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, itu ya sebenarnya kebaikan itu kembali untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal baik itu kembali untuk diri kita sendiri. Kita dapat apa? Dapat pahala. Nah, kalau kita mengerjakan kejahatan, sekecil apapun kejahatan, itu juga akan kembali ke kita sendiri. Misalnya Nazira gemes nih sama adiknya gangguin terus. Cubit aja lah adik. Nah, Nazira nggak sabar nih ya, nggak bisa menahan amarah. Cubit aja adiknya misalnya. Adiknya nangis. Nah, kira-kira itu keburukan bukan? Iya, meskipun kecil ya, hal kecil aja, ya. Tapi itu juga kembali ke diri kita sendiri, dicatat sebagai keburukan. Nah, itu ya, kalau kita berbuat baik itu kembali ke diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga kembali ke kita sendiri. Itu. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi.